Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din Sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad Fatiman Nabiyyin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Bilisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah Salatan tumittu biha jismi min jismih Wa qalbi min qalbih Wa ruhi min ruhih وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أهلي وعلى أصحابي وعلى أهل أصلي يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق نور. Alhamdulillah, pada malam yang lumayan dingin kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka rutinan Majelis Maulid Riyadul Jannah. Mudah-mudahan majelis ini tetap langgeng ila yaumil qiyamah. Dan juga kepada Khatimul Majlis Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakabah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, sehat walafiat, tidak pakai sakit. Ya sakit sedikit lah. Kalau tidak pakai sakit, tidak pernah sakit itu nanti kayak Fir'aun. Ya yang sakit ya paling pusing sebentar, nambah syukur. Mudah-mudahan sehat dan bisa tetap membimbing kita. Saya tadi barusan ngobrol sebentar, la ilaha illallah Rasulullah, sebentar sama beliau. Kemudian beliau mengatakan, ini tadi saya hadir di 3 tempat, Bib. Di Pakis, ya, Perandu Agung, terus nanti mau kemana lagi nih? Ketumpang, pesawat roda 4, dia bilang. Kita bayangkan satu malam 4 acara. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan. Dan tidak lupa sopirnya juga tak beri didoakan juga. Karena kalau sopirnya sakit tidak jadi berangkat beliau. Nggak menunggu. Ya. Pertama-tama yang saya hormati takmir ini musola Baitur Rahim, ya. Ya, musola Baitur Rahim. Kemudian juga pada masyarakat Dusun Lowok, ya. Dusun Lowok Singosari, dan juga para asatid, para kiai, dan tak lupa para habaib, para syiban. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan oleh umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemanfaatan juga bagi keluarga kita dan anak keturunan kita, amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara majelis maulid, mungkin sudah capek kita bahas sholawat ini. Capek tidak kira-kira? Alhamdulillah. Sering kita mengucap sholawat. Riyadul Jannah hampir tiap malam. Bentino. Saya tadi dikasih bocoran suruh pakai bahasa Jawa. Iya. Nek iso, Bu. Kalau saya tidak bisa ya mohon maaf ya, bahasa campuran ya. Bahasa campuran. Kalau bahasa Indonesia terus nanti yang sepuh tidak bisa. Yang muda yang bisa. Naam. Saya sedikit sebagai muqaddimah, saya bacakan hadis Nabi SAW sebagai pemicu daripada kita bersolawat. Mungkin semua yang hadir ini sudah sering dengar tentang fadilah solawat. Cuman ini saya ngutip tadi sore maghrib dari ceramahnya seorang ulama salihin, membawakan hadis Nabi SAW yang saya pikir juga ini bagus untuk saya sampaikan sebagai muqaddimah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
man asurat alaihi hajah falyukthir as-salata alayya fa inna as-salata alayya takshiful humum wal ghumum wal kurub wa tukaththirul arzaq wa taqdil hajat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bersabda, barang siapa yang dia mengalami kesulitan di dalam kebutuhannya, maka perbanyaklah bersolawat kepada aku, kata Rasulullah. Sehingga kayak utangi. Tidak ada Bang Didil di sini ya, alhamdulillah. Oh jadi jawab bu, kok ketemu wongi. Jangan Bang Didil, bahaya. Ya, saya tahu Bang Didil itu ketika saya masuk Malang awal-awal itu. Tidak tahu saya prosedurnya kayak apa, caranya ya apa utang 100 bayar 110, apa itu tidak boleh haram, tidak barokah nanti apa rezekinya. Biasanya cepat sugih, tapi harta tidak baik, ya tidak bisa, ya tidak barokah nanti itu. Barang siapa yang ada kesulitan bagi dia di dalam kebutuhannya, ada masalah, falyukthir as-salata alayya, kata Nabi Muhammad, maka perbanyak solawat itu kepada aku. Hendaknya dia memperbanyak solawat. Nabi tidak mengatakan falyakra as-salah, Nabi tidak mengatakan bacao solawat, tidak. Tapi Nabi mengatakan falyukthir, maka perbanyaklah baca solawat. Karena solawat itu dikatakan ulama banyak sekali. Ada yang mengatakan setiap hari, hukumnya wajib itu solawat itu. Ada yang mengatakan setiap hari, ada yang mengatakan seumur hidup 1 kali, ada yang mengatakan ketika sholat itu, ketika tahiyat akhir, nah di situ baca solawat. Enak ngambil yang setiap hari, makin banyak. Nah makanya Nabi mengatakan perbanyak solawat itu, lebihkan. Kenapa? Fa inna sholata alayya, karena sholawat kepadaku, atas aku, itu takshiful humum, akan membuka segala kegundahan, kesedihan-kesedihan dan kesusahan-kesusahan. Ini kalau dijadikan satu bahasa lawae galau. Ini galau kan semua kena, ya sumpek, ya sedih, ya susah. Orang kalau sudah seperti itu ditakoni ngawur jawabnya ngidul. Kalau sudah sumpek, tidak ada orang sumpek fokus, tidak ada. Mesti dia yang fokusnya kesumpekan dia itu. Ya. Suruh memperbanyak sholawat. Wa tukaththirul arzak. Dan memperbanyak sholawat itu, ini yang paling senang, akan menjadikan rezeki kita berlimpah. Mulai meneh sholawat. Saya di beberapa tempat ada taklim begitu, kalau urusan faedah mengenai rezeki yang bertambah, semangat. Oke rezeki Bib. Nek kalau nanti meninggalnya husnul khotimah, koyo aneh biasa-biasa ngono. Tapi nek wis memperbanyak rezeki, langsung fokus. Soalnya wis kesel di wong melarat rupane. Jadi sholawat itu gender terus. Engkau nanti nyari di bait fawaid sholawat, ada kitab-kitab itu faedah-faedah sholawat. Endi sing paling akeh nekakno rezeki? Ada sholawat, kalau antum baca sholawat utangnya lunas. Iku digoleki. Iku sing dibaca terus. Tapi kadang-kadang yang menghilangkan sumpek, yang menjadikan kita dekat kepada Nabi, koyok biasa-biasa. Tapi nek wis bahas rezeki, dicatet ping piro golek ijazah nang kiai-kiai. Ustaz, aku njaluk ijazah sholawat iki Ustaz. Apa iki rezekine akeh nek teko iki. Seolah-olah kita sudah capek jadi orang miskin. Hati-hati. Lu tidak boleh, tapi lu tidak apa-apa, silahkan. Cuman jangan merasa nyesel jadi orang miskin itu. Coba kita lihat, yang saya sering dengar doa, mungkin antum sudah hafal doa Nabi itu. Allahumma hini miskina. Ya,
wa amitni ngelanjutno hadis itu wedi sampai lak wis ah. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Duh. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang maulidnya sampean baca setiap hari itu, cukup kebanggaan orang miskin itu. Kalau dia neriman, dia syukur atas pemberian Allah. Sebab Nabi Muhammad tidak mengatakan Allahumma hsyuril masakin fiyya. Tidak. Kumpulkan orang miskin itu bersamaku. Tidak. Tapi Nabi mengatakan Allahumma, ya Allah, kumpulkan, Allahumma hsyurni fi zumratil masakin. Kumpulkan aku ya Allah bersama dengan orang-orang miskin. Lu apa itu? Aku tak terima tadi wong miskin. Besok-besok Nabi Muhammad akan kumpul bersama saya. Mafhumnya kalimat itu kan begitu. Arti nih kalimat itu maknanya begitu. Cukup kebanggaan itu sebetulnya. Tapi orang miskin yang syukur, yang ndak ngersulo, ndak nelongso. Makanya sampai keluar di jalan raya sana ada ayam nelongso ya, ayamnya wong miskin-miskin rupanya. Ndak, sampai-sampai dipakai buat dagangan, tak bisa. Wa tukatsiral arzak wa taqdil hajat, dan juga menjadikan terselesaikannya kebutuhan-kebutuhan. Karena orang yang punya masalah berbanyak sholawat. Tapi kata Habib Ali, niat pertama kali di dalam sholawat itu, di samping faedah ini didapat, adalah perkenalan diri kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Kenapa? Karena sholawat yang kita bacakan itu nanti dilaporkan kepada Nabi. Begitu. Makanya perhatikan bacaan sholawat-sholawat itu. Sholawat rindu, sholawat cinta terhadap kanjeng Nabi Muhammad ya, akan menghasilkan kita akan bersama dengan Nabi Muhammad. Berarti di sini menurut perkataan beliau, untuk menjadikan sholawat rindu, sholawat cinta terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghasilkan kita bersama dengan Nabi Muhammad di akhirat. Berarti ada perasaan rindu, syauk, cari bahasa kitab itu asyauk, rindu, kangen. Iki sing ngerti urusan rindu sama kangen arek nom-nom. Sing sir-siran, ya iku ngerti rindu. Nek wis rodok sepuh-sepuh ngene, angel paham. Kenapa? Karena ketika dia dirindung dengan rasa cinta, sono lagu ini siapa larare. Iya, mau makan ingat, mau minum ingat, mau ini ingat. Karena perasaan syauq rindu, makanya kumpul bersama beliau. Saya ambilkan satu contoh makna daripada rindu. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu muridnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kenal sampean? Habib Abdullah Al-Haddad itu loh. Sohibur Rotib. Nah, nek menik tak kenal si an, besok tanya Habib Abdurrahman. Sampai jabri, Habib sopo Habib Abdullah Haddad. Sohibur Rotib yang ngarang Rotib Haddad itu. Muridnya namanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nek ngaji Pak, nek ngaji itu kira-kira jarak dari rumah beliau Haltoh ke Tarim itu kurang lebih 34 kilo, 35 kilo atau 30 kiloan lah kurang lebih melaku. Nek sampean lah nek wis wayahe apa sih? Nek Riyadul Jannah sak Malang Raya urunan sampean nyewa truk mikrolet balen. Padahal kene paling adoh kene Gondang Legi paling. Nek nang urusane Madura ya aduh memang ya kudu numpak. Kadang-kadang seperti itu. Bila beliau jalan setelah sampai di depan rumahnya Habib Abdullah Al-Haddad gak langsung ngaji, mumet lin, rumahnya dikelilingi. Ini yang saya dapat kisah-kisah dari guru-guru begitu, sambil mengucapkan syair-syair percintaan. Marartu ala diyar diyara layla uqabbilu dzal jidar wa dzal jidara wa ma hubbu diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyara. Aku melewati
Rumahnya Laila. Ini syair dari seorang laki-laki mencintai perempuan, namanya saya lupa, Ges kalau tidak salah. Ono wong Lombok sing jenenge Ges. Alhamdulillah. Tidak ngerasani ngono lho maksudku. Ges ini sama Laila, cinta banget. Kalau orang barat itu punya percintaan Romeo and Juliet, tahu sampai? Arek nom. Gak tahu? Alhamdulillah, Masya Allah, ini kampung salaf. Wis ngono ae aja takok-takok ben akhirut. Percintaan orang barat ini dan itu dipropagandakan, tapi Islam ada itu. Ada percintaan yang betul-betul cinta hakiki. Cintanya bener. Cintanya itu gak goncengan. Nek berangkat nang Riyadul Jannah, Mbak Yu, tak susul. Pak, iya ya, tak teni nduk perapatan. Pamitan kali bapaknya melaku nang perapatan seret. Digonceng be pacari, gak oleh. Ya. Insyaallah Riyadul Jannah ndak ono sing nggon liya sing ngono. Nah, beliau mengatakan aku melewati rumahnya Laila. Yang ucapkan Habib Ahmad bin Zain ndak ru Laila itu. Wa uqabbilu dzal jidar wa dzal jidar. Aku cium rumahnya itu. Lho, ono wong sir-siran kaya ngene gak ono. Sing tahu pacaran iku lho. Sing tahu sir-siran tahu omahe pacare moro-moro lawangi ngono terus moro-moro datik netok diambung tangane. Oh gendeng iki. Lapo ngambung pintu. Mbok nu ketok sepeda motore diapal nomor pacare. Terus sing wedok pas ati blonjo. Delok lu sepeda motor pacarku diambung joke. Oh, kumat. Ndak ada. Pintu rumahnya dicium. Uqabbilu dzal jidar, pintu tembok itu. Wa dzal jidar, dan itu adalah tembok biasa. Wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi. Aku ndak cinta sama rumahnya. Ndak. Yang menyibukkan hatiku sehingga aku mengelilingi rumah ini sambil mengucapkan syair ini, duduk aku cinta omah wapi omah enggak. Walakin hubbu man sakanat diyar. Tapi aku cinta kepada orang yang ada di dalam rumah itu. Siapa? Yakni gurunya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu cinta hakiki. Ya. Nah, oleh karena itu kalau antum kepingin bareng sama Nabi Muhammad besok, sholawat itu dibarengi sholawat rindu. Ya apa rindu, Beb? Ya apa cinta itu? Nah kalau kita ini hakikat cinta itu kan nek wis ketok rupa maka aku tresno. Lah sampean tahu tumun Kanjeng Nabi Muhammad? Kacak didik Habib Abdurrahman. Wong putune lha ya apa? Mesti ana. Putune mesti ana. Mbuh di alise kah, mbuh di dahinya kah, mbuh di mananya itu semua keluarganya Nabi itu ada. Mendapatkan bagian walaupun sedikit. Nah, tidak pernah ketemu sama Kanjeng Nabi. Paling tidak isim Muhammad. Itu terpaut cinta itu kepada isim atau nama atau asmonipun Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya para salaf itu kalau berzikir Allah itu merasakan kelezatan yang luar biasa. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maula Jamalul Lail. Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Itu kalau ngaji Quran, air liurnya itu terasa manis kayak madu. Tahu sampean? Aku ngaji, Beb. Rasanya kayak apa? Degan. Bendina ngombe degan berarti. Kopi. Beliau merasakan lezatnya baca Al-Quran yang sampai baca tiap hari itu loh. Itu kalau dibaca sama beliau merasakan manis air liur ini seolah-olah ada madunya di situ. Bahkan dikatakan oleh beberapa anak beliau, kalau sudah masuk Ramadan, nek awan gak ngaji. Ada yang mengatakan ngaji tapi dipersedikit, khawatir ndak ngerasa wetenge luwe. Nek ngaji kayak orang lagi nih. Jadi dia takut gak kerasa luwe, aku gak ngerasa asar daripada hikmahnya puasa. Ini mereka. Jadi dengan perasaan itu, takzimnya kepada Kanjeng Nabi, gimana Beb bisa cinta sama Kanjeng Nabi itu? Kan begitu. Sering sholawat pasti, laksanakan sunnah ya. Tapi saya diajari
supaya makin cinta, ada 3 permasalahan, 3 hal yang harus antum kita semua ini untuk mempraktekkan. Yang pertama, sering menyebut namanya, Muhammad, atau dengan kata lain sholawat, karena ada nama isim Muhammadnya itu. Yang kedua, cintai apa yang dicintai orang itu atau Kanjeng Nabi Muhammad. Apa yang dicintai Kanjeng Nabi Muhammad? Belajar ilmu agama, ya, melaksanakan sunnahnya. Yang ikut di Dengkol kemarin, jangan belanja pakai baby doll daster. Kalau saya melok hujan, Allah khair insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saya percepat. Kemudian setelah melaksanakan mencintai apa yang dicintai, sekaligus tidak suka apa yang menjadi ketidaksukaan Nabi Muhammad. Ojo seneng nih Nabi Muhammad gak seneng iku. Oh iki gak apa-apa, gak Kanjeng Nabi Muhammad ya nopo. Seneng perlakuan iki, seneng ya lakoni. Gak seneng ojo dilakoni. Gampangnya begitu. 3 syarat itu. Sampai praktekkan dengan hati yang fokus, akan makin tambah cinta sampean kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan, kenapa kok hal ini harus terjadi? Rasa cinta ini supaya kita bareng sama Kanjeng Nabi Muhammad. Fa innahu lan yusalla ahadun illa uridat salatuhu alayya hina yufrahu minha. Karena tidaklah orang yang bersalawat itu yang dikirimkan kepada Nabi Muhammad itu ketika dia selesai membaca salawat. Contohnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selesai, itu langsung malaikat disampaikan ke Nabi Muhammad. Ten Madinah mriko. Dadi wong lopo aja sampe aja wedi. Nek selawat krungu teh aja wedi. Krungu disampaikan malaikat. Disampaikan. Ya. Disampaikan kepadaku uridat salatuhu alayya hina yufraghu minha. Selesai selawat langsung disampaikan. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan yaumil qiyamah. Ini yang harus kita perhatikan. Barang siapa yang paling banyaknya bersolawat kepada aku, maka dia lebih dekat kepada aku nanti kedudukannya di akhirat. Sampai nak melok zaman almarhum Kiai Abdul Rahim. Ya. Kalau nek wis korwil Malang Raya sampai lugu di budi dewi, rasanya kepingin maju. Kan ngoten. Hall Kiai Hamid, kepingin Kiai Hamid itu dudungan. Aku juga kepingin mendekat. Enten habaib, enten ulama soleh, orang kiai yang masya Allah. Kepingin sampai niku mendekat. Kan begitu. Lah niki yo napa nek Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad lungguh sampai jaraknya nek 3 meter 5 meter gini. Kira-kira ya apa? Ijol sepeda motor gelem? Mau? Ijol motor? Sing gelem mesti cidok. Dia nek gak gelem tak wis. Ya. Andai kata tempat duduk itu ditukar dengan rumah, bahkan dunia yang antum miliki semuanya, ATM ya Habib Abdurrahman metu teko kene gak duwe apa-apa, mlaku mek sandal tok, ambek gamisan wis ngene iki tok kabeh dikekno, tapi beliau duduk 3 meter sama Nabi Muhammad dikekno kabeh Mbak Habib Abdurrahman. Lah ya apa ndak? Sak bengi ping 4. Tujuannya napa? Lho berarti kan ditepakno niku niate. Nabi Muhammad tujuannya itu melebihi daripada kenikmatan surga. Kenikmatan surga dengan makanannya, minumannya, bidadarinya. Kalau bidadara ya, bidadara tidak ada, bidadari. Nah, itu semua kenikmatan yang disifatkan ulama, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata tidak pernah memandang kenikmatan, telinga tidak pernah mendengar daripada musik atau suara-suara yang ada di surga. Bahkan di hati kita terbesit
engko enake apa di surga ya gak pernah. Kaget sampean kok mlebu. Mudah-mudahan semua kita masuk surga. Amin. Bareng sama Nabi Muhammad. Amin. Melbu dalam sufnya orang para habaib. Masuk dengan para orang-orang solehin. Bareng sama guru-guru kita yang solehin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenikmatan itu akan hilang keseluruhannya ketika dekat duduk melihat wajahnya Nabi Muhammad. Makanya pengarang Maulid Simtud Durar Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, saya tidak mau masuk surga kalau di surga itu tidak ada Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam bait syairnya disebutkan dalam qasidah ini, arah-arah qasidah ini apa? Fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Fi jannatin, di surga itu ma syagani, tidak membuat aku rindu. Loh, kalau saya ini saya kepingin masuk surga. Nih, zaman arek sekolah biyen kepingin duren, teko diri duren. Pengin ayam panggang, teko ayam panggang. Kepingin burung dara sing digoreng, teko sana. Lha enak iki, gak dibayar. Mari dipangan, balunge ngumpul miber maneh. Burung dara. Ayame kaya aku maneh. Loh. Mohon maaf. Orang yang masuk surga ndak ada ingus. Apa jenenge basa? Pilek-pilek. Umbel. Gak enak lah, weru nek iku. Pilek niku lho, pilek nek sampean kena fulak meler ah. Gak ono di surga iku. Ambu gak enak kok. Mangan tok, ngombe tok, gak ati metu keringet. Wong surga, Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk surga, bisa merasakan kenikmatan itu. Itu sih kalah dengan memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau. Saya tidak mau masuk surga. Yang disifatkan ulama itu saya tidak mau masuk, kata Habib Ali Habsyi. Illa, kecuali di surga itu ada khemahnya Rasulullah. Kalau di situ ada tempatnya Rasul, nanti ini tempatnya Rasulullah lah, saya masuk di situ. Jadi sampai angen-angen ojo titik-titik, ojo tanggung-tanggung, sing gede mesisan. Sampai kalau ngaji apa Maulid Riyadul Jannah ki apa faedah? Aku kepingin ketemu Kanjeng Nabi Muhammad. Loh, lak wis enak aku. Luput-luput ketemu mimpi ngono lho. Sampai nek ndonga ya apa? Ya Allah, rezeki sing kuatah ya Allah, motor. Ojo motor L300. Ojo Innova ya Allah. Apa sing larang? Alphard ya Allah. Box apa? Jaguar ya Allah. Motor sing ceper-ceper nek sampai numpak ngeleset. Duduk ngadeg ngeleset ono motor cilik ceper-ceper. Tak iso mlebu kene, tak iso. Kota-kota gede-gede sing halus-halus aspal. Ya lo iku, luput-luput oleh Innova lho, lumayan ah. Ya Allah, kepingin masuk surga ya Allah. Yang di surga itu ada Kanjeng Nabi Muhammad ya Allah. Saya, istri saya, anak-anak saya yo. Danio senenge jare wong. Wong manten anyar lho. Senenge ya apa wong manten anyar. Gak sing kalah kali ini. Lho sampean kok ero, Beb? Dijare kitab. Sampean gak percaya, gue mati ketemu kono, ayo tak ceritani sampean. Nek sampean mati dhisik mlebu swarga ana Kanjeng Nabi Muhammad, ojo lalino kabeh, ojo jangan dilupakan ini yang duduk di meja diambil. Kenapa? Dikatakan oleh ulama itu bahwa orang-orang yang hadir ini kadang-kadang yang di depan ini belum tentu baik niatnya, tapi di ujung sana. Halo. Yang di ujung sana mungkin niatnya lebih bersih, hatinya lebih bersih, dan Allah dan Rasulullah memandang orang yang ada di belakang. Bisa jadi tuh, bisa jadi. Nah, oleh karena itu jangan dilupakan, jangan sekali dilupakan. Niatkan semenjak roh kita masih ada di hati dan tubuh kita untuk memperbanyak sholawat. Yang jelas sholawat dengan sholawat yang rindu, sholawat dengan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk mendapatkan hal-hal semacam itu, untuk mendapatkan kemuliaan itu, hendaknya kita tetap berpegang teguh kepada apa yang sudah disyariatkan dalam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad tidak suka yang seperti ini, jangan dilakukan.
terus sering baca sholawat. Terus akan makin besar cintanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terpenting. Ya. Di samping itu juga jaga keluarga kita, jangan sampai terputus silaturahmi. Dan ini yang sedikit yang akan saya ceritakan apa dampak orang memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi itu sangat berbahaya dan semesta. Dan ini sering terjadi. Kadang-kadang permasalahan seperti ini. Dan kadang-kadang juga permasalahan itu permasalahan mohon maaf bertawaris. Sebut-sebut rokok. Saudara muda, saudara bersama. Salah sedikit, kira-kira gak rokok. Ini sering terjadi di kalangan sangat musik. Orang ini silaturahmi Masya Allah. Hubungan sama keluarganya, sama tetangga, guyup. Ini yang perlu. Ada satu kisah. Ketika Nabi Muhammad SAW itu dan menyampaikan selesai dengan menyampaikan pelajaran kepada para sahabat, Nabi mengatakan di dalam hadis tersebut, la yajlisuni man asrafatu ar-rahim la yuhmanna. Jangan duduk di halaqahmu, jangan duduk di majelismu bagi orang yang tadi malam atau tadi sore memutus silaturahmi. Yuk bangun. Bangun. Tidak ada yang bangun. Soft pertama tidak ada yang bangun. Soft kedua tidak ada yang bangun. Soft ketiga tidak ada yang bangun. Kecuali di tengah-tengah bangun seorang pemuda kemudian keluar. Selang beberapa lama dia balik lagi duduk lagi di situ. Nabi terus melanjutkan itu. Terus melanjutkan. Nah, setelah selesai Nabi SAW tanya kepada orang itu, ya fulan, malak lam yakum ahad minal halaqah ghairak. Kenapa tidak ada yang bangun di jalsah ini, di majelis ini kecuali kamu yang bangun? Kala, ya Nabi Allah, aku mendengar apa yang engkau sampaikan. Maka aku datangi bulikku, bulik, ya, yang tadi malam saya eker-ekeran ya Rasulullah. Eker-ekeran sama dia. Ya tepat eker-ekeran. Benar. Ya, saya takut salah bahasa soalnya ya. Tukaran. Saya tadi malam tukaran sama bulik saya. Tukaran. Sampai tidak tegur sapa. Pagi tidak tegur sapa, maka saya langsung datang ke tempat majelismu ya Rasulullah. Kemudian setelah mendengar itu, saya datangi bulik saya. Bulik saya ngomong, "Leh, lapor ini ngapain? Kenapa kamu kesini? Tak seperti biasanya, membengi mari tukaran kok saiki berini lapor." Aku sampaikan ya Rasulullah, apa yang sudah engkau sampaikan tadi barusan. Kemudian aku minta maaf ke dia, dia pun memaafkan saya, sekaligus dia minta maaf kepada saya dan saya maafkan. Dan saya dengan bulik saya baian, sudah salaman begitu. Kemudian saya kembali lagi ke sini. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Ahsanta, ijlis, bagus sampai, ya bagus. Dan bagus ini disampaikan dari lisan suci Nabi Muhammad SAW kepada pemuda itu. Coba kita bayangkan, ketika seseorang misalkan saya ngomong begini, yang duduk di sini laki-laki, sing durung wudu jangan mutus silaturahmi, sing durung wudu ae tangi wudu. Ono sing tangi? Gak kira, isin yang, ya kan? Lah ini Nabi Muhammad di hadapan para sahabat, bangun, yang memutus silaturahmi tadi malam jangan duduk di tempat saya. Mungkin karena pada saat itu kita ada di majelis itu, tidak bakal bangun sudah. Kenapa? Isin. Delok wong sakmono kae. Nabi Muhammad nyawang aku. Waduh. Gak wis engko ae mari ini aku betul njaluk maaf. Ya. Ini kita, tapi pemuda itu, sahabat itu dengan gentle, apa bahasa gentle? Ya gentle lah. Dengan gentle, dengan berani dia menahan malu karena mendengarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, keluar. Kemudian kembali lagi, maka dikasih pujian oleh Nabi Muhammad, ahsanta, bagus.
bagus le sampean. Kita harus paham semua gerak-gerik Nabi, tidurnya Nabi, jalannya Nabi, ngomongnya Nabi Muhammad, diamnya Nabi Muhammad, tidak ada apapun kecuali Allah yang gerakkan. Al-Quran berdawuh nih, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi Muhammad itu enggak ngomong sakarepe dhewe, oh iki tau nulung aku, iki sing khair iki gak khair gak. Niki baik, niki mboten baik gak. Tapi Allah yang gerakkan. Kalau baik dikatakan baik, tidak baik dikatakan tidak baik. Karena Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi Allah yang menggerakkan berupa wahyu. Ahsanta, bagus deh sampai ini. Kemudian dilanjutkan dikatakan oleh Nabi Muhammad, ala innar rahmata la tanzil ala qaumin fihim qati' rahim. Ketahuilah wahai sahabat, bahwa rahmat Allah tidak akan turun di atas satu kaum yang di situ ada orang yang memutus silaturahmi. Mengkorot saya. Ya. Ini kalau saya bayangkan masih ada Nabi Muhammad di situ duduk. Katanya Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, Sohib Tarim, sampai meron ndak wujudi rahmat Allah nang sampai. Tahu sampai? Kenapa? Rahmat ini tidak bisa dihitung, tidak bisa ditulis dengan kata-kata, tidak bisa. Oh, wong iki baik, ya, baiknya itu kalau kelihatan. Tapi kalau rahmatnya Allah tidak bisa ditutur kata. Tidak bisa diomong no. Rahmati Allah. Ya. Tapi kata beliau, wujudu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ard huwa rahmat minallah. Keberadaannya Kanjeng Nabi ten bumi lahir niku iku wujude rahmati Gusti Allah. Falidha yaqul fil Quran rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu sebagai rahmatil alamin keseluruhan. Ini ya. Tasik wonten Kanjeng Nabi Muhammad ten ngajeng dawuh, jangan ada yang duduk di sini yang memutus silaturahmi, karena rahmatnya Allah tidak turun. Kira-kira mudun tidak rahmatnya ono Kanjeng Nabi Muhammad? Logika wis. Akeh mudune, tapi Nabi mengatakan tidak turun. Kokon ngali, ayo ngali yo. Si mutus silaturahmi. Ini tidak akan turun ke kaum, bukan ke satu orang. Sak majelis Nabi Muhammad itu gak oleh. Nabi Muhammad tidak mau keluar. Setelah itu kembali lagi, makanya Nabi mengatakan ahsanta, bagus, karena rahmat Allah turun, kan sudah selesai itu. Nah, sekarang kita bayangkan gara-gara wong siji sing mutus silaturahmi satu kali boleh gak nyopo, rahmatnya gak turun, sing sampean sing ikhlas ini gak oleh kabeh rahmati Allah. Bib, aku nek ero Bib tak wantemi wong iki. Gara-gara sampean iki aku gak oleh. Pada saat itu kan begitu mestinya sahabat itu, tapi ini tidak. Adab akhlak yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada sahabat, diam sahabat. Nek kita, kalau kita langsung berbagai macam, tiba iku mau iya sampai roh iku mau tak campur bumbu-bumbu niki wis ngomong grundel jare wong grundel kabeh gara-gara wong selamat wong iki tangi. Tapi sahabat tidak ada seperti itu. Sahabat tidak ada seperti itu. Karena made in, keluaran daripada pesantrennya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gara-gara wong siji gak oleh rahmat kabeh. Lah kalau cuman gara-gara satu orang yang ikhlas, yang niat khusyuk hadir di majelis itu tidak dapat barokah rahmat, ya apa nasibe wong iku? Ya. Gara-gara itu tok. Dan terus nasibnya orang itu bagaimana nanti di hadapan Allah? Na'udzubillah min dzalik. Makanya dikatakan orang yang memutus silaturahmi itu jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka, dekat dengan azabnya Allah, dengan pasukannya setan dia dekat. Mau gara-gara wong siji dimusuh kali wong.
Makanya jangan sampai kita memutus silaturahmi. Mulai malam ini hubungi. Aku tahu gak nyopo. Aku tuh punya permasalahan sama. Sudah biasa, sambung kembali. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya bagi kita. Nabi Muhammad dawuh, orang yang memutus silaturahmi gak mlebu swarga. Ola eman dah. Adem-adem melok terus. Mutus silaturahmi gak ujung-ujungnya justru tidak mboten mlebu surga. Eman. Ini kenapa saya sampaikan di sini? Karena banyak sekali kadang-kadang permasalahan yang sepele, masalah enteng, masalah ringan gak nyopo. Bisa aku kan. Sebetulnya panjang ya, panjang mengenai bab memutus silaturahmi ini. Kenapa kok bisa seperti itu loh, Beb? Kadang-kadang aku nyopo, Beb. Aku nyopo, Assalamualaikum. Gak dijawab. Aku mesem, melengos. Tak bantu, ditolak. Kan ada itu. Ada. Di kalangan kita, ya ada. Cok mana yang sampean? Golongan haba, pakai. Jangan sampai garu, tekoh husnudone sampean itu. Akeh sih mon. Lah iku sahabat tanya, terus ya apa ya Kanjeng Nabi? Saya sapa, saya senyum, saya bantu, saya kasihan, ditolak. Apa tak podo ya? Maksudnya kalau dia melengos, kata sopo wis kaya apa? Wong dhewek yo anu. Oh, gak tau nang omah aku kok ngono sampean, maape. Kadang-kadang lak ngoten nah. Ya. Sampai lu ketriyoyo Idul Fitri sampai saiki entek Muharram. Entek Muharram gak tahu. Judul lo aku gak tahu. Oh biasa. Apa salahku? Kadang-kadang seperti saya aku mau gapi nama sampean. Hati-hati itu. Kalimat-kalimat itu dihembuskan syaitani. Kalimat-kalimatnya setan supaya sampean musuh sama mereka. Apa jawaban Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Jangan. La idan tashtarikuna jami'an. Nek sampean balas seperti itu, maka sampean dia podo mikre. Podo. Jangan. Katanya beliau, akan tetapi khudh bil fadl wasilhum. Ambil kemuliaan yang ada pada diri kamu, ambil kelebihan akhlak yang ada pada kamu, ambil apa yang ada pada kamu dari harta, berikan kepada mereka. Tetap tak sumbang gak diterima, tetap nyumbang lewat wong liya, tetap nyumbang tetap nyopo tetep disopo, melengos babano. Sing penting aku gak mutus sampean. Ngono lho maksudnya. Nah, kata Nabi, lan yazalu ma'aka dhahirun minallah ma kunta ala dzalik. Allah akan selalu turunkan bantuan kepada sampean selama sampean tetap melakukan hal tersebut. Sampai tidak terhitung pemutus silaturahmi. Begitu loh maksudnya. Jangan sampai kita jadi pemutus silaturahmi. Karena hal ini akan menjauhkan kita dari Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk kau dikongkon metu, la yo apa bisa di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Mungkin sebagai faedah dari malam ini, yang pertama tentang sholawat. Ya, niatkan sholawatnya dengan sholawat yang rindu. Jadi jangan hanya sekedar sholawat dengan perasaan takdim pengagungan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi ku manusia sempurna, manusia istimewa, manusia yang memberikan syafaat. Nih, qasidah tadi apa? Isfa' lana jaluk syafaat nang sapa sampean. Agungkan Nabi Muhammad. Cara mengagungkan, laksanakan sunnahnya, cintai kepada Nabi Muhammad, cintai keluarganya Nabi Muhammad, muliakan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, dari situ nanti Nabi Muhammad akan cinta kepada kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pembahasan kedua adalah silaturahmi. Silahkan disambung kembali. Jangan sampai Anda sebagai pemutus silaturahmi. Jadilah sampean yang nyambung silaturahmi. Nyambung silaturahmi. Sing gak tahu sampean tekan yang mana, sampean tekan yang mana. Kayak yoyo ngono lho, Rek. Ya, Idul Fitri ya. Apa istilahnya? Unjung-unjung. Bahasa halal bihalal ojo di satu ruangan. Dari rumah ke rumah itu loh, dari rumah ke rumah. Seminggu aku suwe kak nyangomai Pak nih, kok tak parani ah. Silaturahmi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gue kadang-kadang sing di omah yo bingung. Assalamualaikum. Dungare. Oh, melok dia dul jana bengi berarti. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten perlu nopo? Lho kadang-kadang di ngono dadi wong iki to. Ya opo ya aku silaturahmi kula silaturahmi. Oh, nggih monggo. Nah, dari situ nyambung. Kenapa? Karena silaturahmi ini
menjadikan guyub antar sesama. Ada ulfah. Ulfah itu kecintaan dalam diri, kecintaan dalam hati antar sesama, begitu loh. Sopo sing kira-kira gak tanya ngomai? Oh Pak Di. Nah namanya Pak Di ah. Nah Pak Di silaturahmi. Assalamualaikum Pak Di. Waalaikumsalam, monggo. Nek Pak Di ini ngomong gak atik takon dungaren berarti melok ngaji. Teko Pak Di berarti. Ngono lho. Nah, nyambung. Ayo monggo. Kok meneh Pak Di mesti nyambung. Males sih, biasa lah ngono ah. Keater-ater ngono lho rek. Apa sak ben ya? Ruah ya. Ati poso iku lho. Ater-ater ah. Ya kok kayak donat ini kok balesi, tahu campur. Kok balesi gado-gado. Kan enak toh, guyub kan. Nah, ojo setahun pisan ngono ne. Ndak. Seminggu sepisan silaturahmi rono. Nah, dan yo desa iki rukun koyo ngono. Ya apa kira-kira? Kalau wong sing putus silaturahmi, rahmat Allah turun nang dene dusun apa? Lowo. Iki wis ana Baitur Rahmah, ya. Rahmah, Baitur Rahmah. Iki dadi dusun Lowo sing dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah, nadhrah dari para malaikat, rahmat Allah turun, Kanjeng Nabi Muhammad makmur desoe. Lah ngono ah. Tapi nek wis akeh sing mutus silaturahmi, akeh mungsune, waduh, repot iki. Usume wong gak ana desa banjir kene tok sing banjir, lah gak wedi sampean. Oh, dak udan kono apa udan sepisan banjir. Wah, wis balak iki macam-macam lah sangkaan tersebut. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan dan dari